wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang online dan offline. Terima kasih untuk Kopi Movement. Kalau kami dari Indonesian Audit Watch membaca judulnya ini tertantang dan mengulik. Pertama, soal komplotan. Ini terstruktur. Jadi kalau di perspektif orang yang suka audit, ini dia harus berbicara mundur. Tata kelola pertambangan di Indonesia itu, Pak Lukman, Pak Hatta, Pak anggota Dewan, itu adalah sebenarnya esensinya tarik-menarik kekuasaan. Jadi jangan dianggap sederhana bahwa Jakarta ingin mensejahterakan luar Jakarta. Tidak seperti itu. Lalu kalau Pak Lukman tadi menyebut bahwa ini peran serta banyak stakeholder, kami nyaris menyimpulkan nothing. Karena pertama Bapak-bapak, dari kurang lebih 5.000 IUP yang sekarang lagi diintegrasikan di SDM dalam aplikasi Modinya, mereka baru bisa integrasikan 4.000. 4.000 IUP ini pendapatan negara kita hanya 150 triliun kok. Itu dia Pak. Jadi tidak mungkin itu kita mengharapkan jika kita tidak mengetahui esensi pertambangan. Pertambangan itu Pak sama dengan batu bara di halaman rumah Pak Lukman. Saya di Jakarta, saya yang ambil. Lukmannya nggak bisa. Itulah kekuasaan itu. Makanya wajar. Ini konsep bukan sebatas IUP. Di atas IUP itu ada klasifikasi. Yang paling bahaya itu dan jarang pelaksana korporasinya itu adalah kontraktor kontrak kerjasama. Migas. Bapak Ibu tahu nggak kalau Pak Lukman punya tambang batu bara, negara nggak pernah suspend ke dia, nggak pernah suntik. Ya Pak Lukmannya. Tapi kalau Pak Hatta Taliwang punya kilang minyak, Pak Hatta dibantu oleh negara. Itu bahayanya Pak. Tapi kalau di Amerika dimiliki oleh yang punya. Kalau di Amerika begitu. Nah ini Indonesia, katanya orang kaya pemilik tambang minyak, tapi yang bantu uang negara. Ini dia yang kita harus hati-hati. Makanya di sana banyak pencurian, baik dana pembangunan pipa maupun water injection, suntik. Nah itu dia Pak. Nah kita masuk ke konsep di kita, bahwa itu terlihat dari tarik-menarik kekuasaan adalah gonta-ganti undang-undang Pak. Tadi Pak anggota Dewan kita bagus sekali ya, tapi sayang kalau anggota Dewan udah begitu berkeluh kesah, gimana kita yang di ruangan ini gitu kan. Mohon maaf Pak anggota Dewan, kita saling penguatan aja kalau begitu. Kita lihat bahwa kalau kita lihat bapak-bapak ibu-ibu, dari mulai dulu keluar kuasa pertambangan di tangan bupati diambil oleh kewenangan pemerintah pusat. Percaya nggak bapak-bapak ibu-ibu bahwa IUP itu hanya 5.000? Siapa yang bisa memastikannya Pak? Siapa kira-kira Pak? Nggak ada yang bisa percaya. Ada satu teman saya pemilik IUP, nggak termasuk dalam Modi, bisa loh. Yang lebih parah lagi hari ini Pak Lukman, Pak Hatta Taliwang, untuk namanya mineral dan minyak dan gas itu kewenangan dari pemerintah pusat Pak. Tapi Bapak coba urus di kampung Bapak, teman saya kemarin dari Sulawesi Barat ngurus namanya galian C zaman dulu, sekarang namanya IUP. Dari bupati dilempar ke gubernur, gubernur lempar lagi ke menteri. Teman saya itu tadinya mau jadi pemasok pasir di IKN, nggak bisa keluar izin ya. Ada mislek. Lantas apakah negara mau mengatakan itu baik? Jadi Pak, terbukti lemah pengawasan pertambangan Indonesia karena 4.000 IUP itu Pak hanya dicek pakai sampling sekali dalam 6 bulan. Gimana Bapak tahu jumlah produk batubara kita yang tergali? Makanya kalau Bapak Ibu ingat sekitar tahun 2006-2008, Pak Anwar Nasution pernah bilang, hanya Allah dan Pertamina lah yang tahu nilai ongkos produksi minyak. Masih ingat Pak? Itu beliau, benar beliau itu. Jadi untuk bapak-bapak, Pak semuanya, kita
kita ingin mengecek benar nggak gitu. Bapak-bapak, sejak BPK itu mempunyai undang-undang tahun 2005, baru tahun 2010 mulai dideteksi BPK diaudit yang namanya pertambangan. Itu pun tidak dipublis. Lalu kita tahu bersama bahwa di pertambangan ini Pak, sulit untuk mengawasi produksi karena dia melapor sendiri hasilnya. Lalu Pak Lukman biar namanya ahli dalam pertambangan, nggak bakalan tahu RKAB, rencana kerja anggaran biaya satu tambangnya Pak Hatta Taliwang, ya Kak Pak Lukman? Nggak tahu beliau. Tapi Pak Lukman tadi ngajak kita rame-rame ikut berkontribusi terhadap pertambangan. Kan nggak fair, saya nggak ngerti, saya diajak kontribusi. Mana? Kebetulan Direktur PNBP-nya SDM saya ajak ngobrol. Beliau campuran Sumatera Barat dengan Jawa Barat. Namanya. Nggak usah disebut, Pak. Saya bilang, udah dapat berapa ini, Kang? Baru 80 triliun nggak kerja. Ah, gitu dia. Enak kan? Jadi ke bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya ini adalah kelalaian negara. Makanya judul Kopi Movement ini benar. Ini komplotan. Ada komplotan di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, berkomplot sudah nyaman puluhan tahun. Mereka sudah punya role model bagaimana cara mencuri, Pak. Nggak mungkin, Pak. Yang lebih teknis, Pak, saya ajak teknisnya, Pak, ya. Saya bacakan, saya capek-capek nulis, Pak, ya. Kepala teknis tambang yang diberi SK oleh negara tidak melakukan pengawasan di tambang, Pak, karena gajinya dari perusahaan tambang. Aneh kan? Dia dapat substitusi dari negara, tapi dia digaji perusahaan itu. Baru pengawas pada titik tambang tergali itu dilakukan oleh perusahaan itu, Pak. Kalau kita bayar pajak, suka-suka mau ngisinya berapa, mau nol, mangga gitu. Yang penting SPT-nya masuk ke negara. Lantas kita berharap apa dengan itu? Maka tidak mungkin publik untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, Pak. Kita berharap agar bupati-bupati seperti Meranti itu teriaknya lebih kencang lagi. Ini bupati ini kan teriak mungkin terlalu banyak dipenggal sehingga beliau teriak. Tapi kita berharap untuk yang tidak dipenggal pun supaya meneriakkannya. Yang paling parah, Pak, ini kita punya data. Sudah Pak Lukman dapat iup batu bara atau iup clay, bahan baku semen di Jawa Barat 5.000 hektar. Beliau nggak pernah enklav karena iupnya dulu KP zaman Presiden Soeharto. 5.000 hektarnya sudah selesai ditambang, punya dia loh. Serakah nggak itu? Bapak bisa lihat, saya sebut nama, PT Indosmen, PT Solusi Bangun Indonesia, BUMN. Kan negara ngasih iup, tanahnya bukan punya elo gitu. Tapi faktanya, Bapak boleh lihat, kasihan rakyat Jawa Barat nggak bisa punya rumah. Jadi sudah 50 tahun mengambil hasil bumi, kedepannya tanahnya mau dikuasain terus. Terus rakyat kapan dapatnya, Pak Lukman? Jangan tarik pusat lagi ya. Nah itu dia, Pak. Yang paling parah lagi, Pak, PT Caltex Pacific memiliki tanah ribuan hektar, katanya sudah bayar sejak tahun 62. Ini keluar ibu suratnya Menteri Keuangan supaya itu semua menjadi barang milik negara. Gila nggak negara ini? Jadi semua jalur pipanya Caltex itu menjadi aset negara. Bayarnya kapan, jumlahnya berapa, bayarannya ke siapa? Rakyat nggak bisa memiliki tanah itu. Itu keadilan. Makanya kami sepaham dengan judul topik ini adalah komplotan. Yang paling berbahaya adalah saat ini, Pak, ketika Indonesia kalah di WTO soal nikel, yang pada di Pak Dewan cerita, kalau memang negara kita sepakat untuk menciptakan ekosistem mobil dan baterai listrik, jamin nggak Pak Jokowi tidak bakalan ada ekspor nikel? Kan itu maksudnya ekosistem itu. Mampu nggak Pak Jokowi? Yang kami takut, Pak Jokowi baik mengucapkan ekosistem mobil listrik dan baterai listrik,
Tapi ada mafia-mafia anak buahnya yang nyolong-nyolong. Sanksinya apa itu Pak Jokowi? Jangan kita sudah kalah di WTO, Pak Jokowi negara punya niat untuk membangun ekosistem baterai dan mobil listrik, besok kita temukan 100 kontainer di Singapura, nikelnya gimana itu? Nah ini bagaimana komitmen dari pemerintah? Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk ke arah situ supaya tidak nyaman sebatas bahwa tambang itu wah. Tambang itu juga ternyata nista. Nista Bapak Ibu. Lihat Pak. Saya tambah dikit ya. Ini saya kasih contoh. Mungkinkah Pak Lukman pemilik, mohon maaf saya gunakan merek Indomaret, dibeli oleh Pak Hatta Rajasa yang adalah warung di pinggir jalan? Pak Hatta Taliwang, sorry Hatta Rajasa, maaf salah sebut. Pak Hatta Taliwang hanya punya warung kecil di depan Indomaret, beliau beli Indomaret, mungkin tidak? Mungkin? Tidak mungkin bukan? Itu terjadi ketika negara mampu, namanya Inalum, membeli Freeport. Negara harus menjelaskan gimana caranya modal perusahaan kecil bisa. Sebab ternyata Bapak Ibu tahun 2017 ada temuan BPK 185 triliun kerugian negara disebabkan oleh PT Freeport terkait dengan kerusakan tambang. Itu dalam divestasi masuk kemana 185 triliun itu? Negara harus bisa menjelaskan itu. Jangan hanya negara bangga menjelaskan bahwa kita sudah punya 51% saham di Freeport. Negara harus bisa menjelaskan supaya orang-orang kayak Pak Hatta, bukan Hatta Rajasa tapi Hatta Taliwang atau Pak Lukman bisa memahami itu. Kalau saya udah paham, kita udah paham itu. Jadi ini Bapak Ibu, tapi kita harus bangga dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK dalam kasus Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Sebenarnya udah ada kolaborasi antara BPK dan KPK mendorong tindak pidana korupsi dari penyimpangan kewenangan mengakibatkan bencana alam dan kerugian alam sudah bisa diberi sanksi. Insya Allah kita doakan dua lembaga besar ini, yaitu Auditor Keuangan Negara dan Pemberantas Korupsi milik negara kita, bisa mengedepankan model seperti yang diterapkan kepada Nur Alam terhadap 5.000 korporasi lainnya yang menambang di Indonesia. Nanti dalam diskusi kita berharap itu bisa mencuat dari para peserta online dan atau offline. Itu dulu sementara panitia. Terima kasih.